Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Alfata Jaya Motor YouTube channel. Hari ini kita mau bikin konten ini tentang lur. Motor Honda Blade 125 injeksi. Ini Honda 125 injeksi sama spesi itu kurang lebih sih lur. Spesi yang helm in injeksi. Nah, motor ini turun mesin, suaranya kasar ya, biasalah. Kita ganti stang piston, kemudian kita mengganti apanya itu lur, piston, kemudian bearing, rantai kamprat dan lain-lain. Nah kemarin ini saya mau bercerita sedikit. Pada saat kemarin mencari spare partnya, biasanya kan kalau untuk penggantian stang piston lur, itu yang kita ganti kan hanya stang pistonnya ya, tidak sama bandulnya atau satu set askruk keseluruhan. Nah tapi rupanya ini masih dari kelanjutan konten saya yang kemarin juga, yaitu tentang fenomena bahwa spare partnya Honda ini lagi sulit didapat. Dan ternyata itu bukan hanya dari keluhan saya sendiri lur, tapi dari teman-teman yang punya bengkel juga mengatakan demikian, bahwa Honda itu rata-rata agak sulit didapat. Bahkan ada yang bilang katanya sih itu gara-gara fenomena motor listrik yang lagi naik daun. Jadi pabrikan itu mengurangi produksi untuk spare partnya. Nah, kira-kira itu mengancam enggak sih ya kalau motor listrik itu semakin banyak? Kira-kira untuk motor yang konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil seperti motor sekarang ini terganggu enggak? Kan bahaya tuh lur. Kalau motor listrik itu mengancam keberadaan motor-motor yang sekarang yang masih menggunakan tenaga bahan bakar cair, ya kasihanlah kita yang para pencari nafkah lewat dunia perbengkelan ini lur. Tapi tidak akan semudah itu motor listrik untuk segera membumi dan melangit dan lain-lain. Walaupun perubahan itu tidak bisa dihindari lur. Nah kembali sama Honda Blade ini, kemarin itu sudah saya bawa ke tukang bubut untuk mengganti stang pistonnya ini saja. Tapi ternyata tidak ada lur untuk punyanya Honda Blade 125 helm injeksi. Nah walaupun di batangnya ini tertulis kode KVB ini sama dengan motor Vario Carbu atau Vario Oil yang lama tuh lur. Dia juga punya kode KVB. Jadi untuk batang toraksnya ini atau connecting rodnya ini itu sama dengan punyanya Vario Carbu. Tapi yang jadi masalah ternyata begitu dibuka dan saya beli punyanya Vario Carbu, itu ada perbedaan di pin pistonnya lur. Nah letak pin pistonnya ini diameternya sama besarnya, tapi letak lubang olinya ini yang tidak sama lur. Nah ini juga mudah-mudahan jadi sama-sama pembelajaran ya untuk teman-teman bengkel semua, bahwa kalau mau dipasang ya bisa, tapi nanti imbasnya itu sangat besar karena sirkulasi olinya itu tidak akan naik. Karena untuk pin dari ini Blade 125, lubang olinya itu ke samping seperti ini lur. Nih, nanti dia akan masuk ke crankcase yang di sebelah sini. Nah, ini dia lur. Tuh. Dia masuk ke situ. Nah, jadi berbeda dengan punyanya Vario Carbu, letak lubang olinya itu ada di sebelah sininya lur. Tembusannya di sini. Nah, jadi kalau dipaksakan masuk, maka olinya ini tidak akan bersirkulasi untuk melumasi dari stang pistonnya ini sendiri, kemudian naik ke atas pompa olinya seperti itu lur. Nah, akhirnya setelah dipilih-pilih lagi, ini persamaan pin pistonnya ini bisa menggunakan punyanya Honda Karisma. Tapi kalau beli dua stang piston, apa enggak lebih rugi tuh lur? Karena dari punyanya Honda Karisma kan nanti kita hanya mengambil pen big end-nya ini saja. Otomatis stang piston punya Honda Karismanya tidak terpasang. Mungkin bisa dipakai dibuat di motor berikutnya. Tapi kalau pennya diambil kan tetap saja tidak mungkin lur. Dan pennya untuk motor Honda Blade ini tidak bisa dipakai lagi karena ini lumayan aus nih. Ausnya cukup dalam. Nih, jadi pilihannya kemarin adalah yaitu mengganti satu set seperti ini lur, mengganti satu set askruknya.
dengan lembar daunnya atau bandulnya kiri kanan sekalian. Harganya juga lumayan, kalau dari price listnya itu sekitar 600-700an lah lur. Nah masalahnya saya sampai keliling di kota Balikpapan itu tidak ada lur. Askrok satu set punyanya Honda Blade 125 ini benar-benar tidak ada, kodenya K41. Sama dengan punyanya Honda Speci Helm In 125 juga bisa pakai K41, tapi tidak ada. Alhasil karena tidak ada pilihan lain, makanya saya menggunakan alternatif kedua. Saya menggunakan punya Supra 125 Helm In, tapi yang menggunakan merek Taka. Nah ini barangnya lur, kita unboxing. Kok berani saya pakai merek Taka? Nih ada tulisannya Taka Supra X 125 Helm In. Kok berani saya pakai merek Taka? Sebenarnya di konten yang kemarin lusa itu saya juga sudah buatkan bahwa salah satu produk selain asli yang bisa menjadi rekomendasi itu adalah salah satunya merek Taka. Taka ini dia punya piston, dia punya noken as, dia punya rocker arm, dia punya askruk, dia punya juga rotak. Itu yang biasa kita gunakan walaupun tidak asli, tapi kualitasnya ya lumayan lah lur. Kalau yang asli tahan sampai 5 tahun, Taka ini bisa tahan sampai 4 tahun lah. Dan cukup presisi. Saya tidak di endorse ya lur ya. Ini bukan berarti saya mempromosikan Taka, tidak. Saya itu tetap fanatik sama spare part yang asli. Saya tetap fanatik bahwa motor itu lebih baik menggunakan spare part yang asli. Selisih harganya juga tidak terlalu banyak, tapi perbedaan kualitasnya itu sangat jauh. Nah ini saya pakai merek Taka. Enaknya kalau kita mengganti stang piston itu satu set seperti ini lur, kita itu udah dapat semua. Maksudnya dapat semua itu dapat bearing juga kiri kanan. Nah saya lur tak keluarin dulu lur. Nih dapat bearing juga kiri kanan. Nah jadi udah benar-benar tinggal pasang. Nah tapi ini sekali lagi ini saya menggunakan bukan merek aslinya, ini merek Taka. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti kita lihat. Hasilnya ketika sudah hidup apakah benar-benar presisi, suaranya tidak berisik atau masih bermasalah. Karena kalau masih ada opsi untuk menggunakan spare part yang asli, saya itu selalu untuk memilih yang daleman-daleman part itu pakai yang asli lur. Tapi karena tidak ada, ya ini mudah-mudahan Honda itu juga mendengarkan ya yang masukan-masukan kecil seperti ini, supaya ada selalu peningkatan perbaikan dari kualitas produksi, baik itu quantity ataupun kualitinya dari spare part pabrikan-pabrikan sepeda motor Honda khususnya. Ini lur, supaya kita bisa punya banyak pilihan spare part. Nah untuk Blade ini kita pakai punyanya merek Taka, nanti dilihat hasilnya. Oke lur, jadi alternatifnya itu untuk Honda Blade 125 bisa pakai Supra X 125 atau Supra Helm In 125 yang NGC, kodenya sama K41. Nah oke lur, mungkin itu aja dulu konten kita kali ini. Mudah-mudahan perbandingan spare part ini tadi bisa jadi masukan buat teman-teman yang juga mungkin punya trouble sama seperti ini, atau pemilik motor Honda Blade 125 Helm In. Dan memang sedikit saya tambah ya lur, ini memang resikonya kalau kita di bengkel itu kan banyak motor yang masuk. Salah satunya kalau ngerjain motor yang di pasaran itu kurang booming. Kan Blade 125 ini kayaknya saya selama ngerjain bengkel ini baru pernah lihat 2 kali aja yang punya nih lur. Bayangkan coba, dalam penduduk segini banyaknya saya hanya pernah lihat 2 kali. Berarti kan dia kurang booming. Maka otomatis spare partnya pabrik itu juga pasti punya banyak banyak pikiran lah kalau memproduksi spare partnya besar-besaran. Makanya mau customer mbok ya beli motor itu jangan yang terlalu eksklusif gitu. Maksudnya nggak pengen disamain yang lainnya. Memang motornya kalian nanti beda, tapi kalian bakal kesulitan mencari spare partnya. Ingat itu lur. Kalau beli motor yang umum-umum aja, yang paling banyak, paling pasaran tuh apa? Kayak Vario 150, Vario 125, NMAX, Beat, itu yang paling banyak. Kalau motornya banyak di pasaran, maka pasti spare partnya juga kita bisa ada beberapa pilihan lur. Oke, itu aja ya lur. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ocehan saya. Tak doakan yang nonton, yang subscribe, yang nge-share, yang komen banyak rezekinya, nambah istrinya. Oh, diam-diam aja tapi yo. Oke lur, assalamualaikum.